Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, shalom buat teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik saja bersama dengan keluarga dimanapun teman-teman berada. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah mensubscribe, like, share channel YouTube Bung Ropan. Karena tanpa juga teman-teman channel YouTube saya tidak berkembang, dan saya selalu akan siap memberikan info-info terbaik ya seputar tim nasional yang sekarang lagi bersiap menuju ke Sydney menghadapi Australia pada 20 Maret yang akan datang, dan kembali ke Indonesia untuk menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno ya 25 Maret yang akan datang. Dan ada yang menggembirakan teman-teman ya, kalau teman-teman menyaksikan pertandingan dini hari di Conference League Eropa di Stamford Bridge, markasnya Chelsea, Kevin Dix yang sebelumnya pada pekan kemarin mengalami cedera di Stadion Parken di Copenhagen saat menjamu Chelsea dan kalah 1-2 ketika dia coba untuk menghalangi duel dengan Trevor Chalobah, pemain belakang Chelsea, dan dia jatuh dengan tumpuan kaki yang tidak sempurna sehingga dia terkilir kakinya dan ada mengalami masalah cedera. Dia ditarik keluar oleh pelatih Jakob Nestrup ya, dan ini mengkhawatirkan tentunya. Kenapa mengkhawatirkan? Karena dengan cedera ini mengancam dia untuk tidak tampil dalam pertandingan Indonesia yang tandang ke Sydney menghadapi The Socceroos Australia, lanjutan pertandingan grup C babak pra-Piala Dunia zona Asia. Tetapi ya, pada dini hari tadi Kevin Dix bahkan dimainkan sejak awal. Saya memperkirakan ketika ia kemarin, dan dalam konten saya sebelumnya teman-teman, dia ada dalam rombongan tim namanya masuk. Ini kan sudah bagus, sinyal oke lah. Mungkin dia akan di bangku cadangan untuk menjaga pemulihan dia ya, dan bisa aja dia main di babak kedua sebagai super sub. Tapi bagi Jakob Nestrup ya, Kevin Dix itu sangat diperlukan tenaganya, dan dia bukan bermain di bek kanan, dia bermain di posisi yang lebih ke tengah, ditarik ke dalam. Ketika FC Copenhagen tampil dengan skema permainan formasi mereka 5-4-1 meninggalkan Victor Claesson di lini depan, dan Kevin Dix bermain di jantung pertahanan kuat ya. Ini yang membuat pemain-pemain Chelsea agak frustrasi di babak pertama, dan mereka tidak bisa melepaskan tembakan ke gawang Copenhagen karena rapatnya pertahanan yang dibangun oleh Kevin Dix dan kawan-kawan. Poin yang saya dapatkan di sini, dengan ditampilkannya Kevin Dix berarti ini sudah sinyal bagus ya, bahwa dia dipastikan tampil melawan Australia sejak pertama, bukan lagi Sandy Walsh. Karena saya berpikir, dan pasti teman-teman semua, ketika dia tidak tersedia, memang dia ada dalam nama pemain-pemain yang di-list oleh PSSI lewat pemilihan dari Patrick Kluivert, ada di 27 pemain ya. Tapi kalau dia masih bermasalah, mungkin dia akan tersedia menghadapi Bahrain. Pertama melawan Australia ada Sandy Walsh. Tapi dengan dia bermain memperkuat Copenhagen pada dini hari tadi, dan saya lihat penampilannya oke banget sebagai bek tengah. Nah, walaupun kalah dengan 1-0 dari Chelsea, tapi saya gembira sekali. Pasti kubu timnas, Patrick Kluivert, dan juga menyaksikan pertandingan ini akan tersenyum ya, seluruh tim kepelatihan dengan kembalinya Kevin Dix. Karena dijamin ketika dia bugar, dia fix, dia akan bermain sebagai pemain inti, pemain utama di starting 11-nya timnas yang kali ini dipegang oleh Kluivert. Jadi menghadapi Australia tidak lagi diragukan bahwa setelah dia tampil dan full, dia tidak ditarik keluar oleh Jakob Nestrup. Dia bermain 90 menit plus ada injury time di sana, dan dia sebagai pemain bertahan yang bermain di bek tengah. Jadi bagi kita tidak masalah juga kalau bek tengah kita kurang ya, ada bermasalah lagi, dia bisa bermain dengan Jai Ices di posisi bek tengah dan bagus. Tetapi kalau ada di sana Mesilgers, ada Rido, ya dia mungkin akan bergeser ke kanan karena dia juga bisa bermain di posisi bek kanan. Jadi ini satu hal yang sangat-sangat baik buat kita semua. Di saat kita banyak diguncang dengan keraguan terhadap cedera dari Kevin Dix, dan dia tampil ya di bawah dan tidak di bangku cadangan. Itu yang paling penting buat kita. Dan dia bermain full, jadi tidak ada lagi rasa khawatir untuk cedera dia ya yang berkepanjangan. Dia hanya butuh itu 1 pekan saja setelah dia kena di ankle dia
dan dia bisa bermain. Jadi prosesnya itu begitu cepat. Tim medis dari Copenhagen ini menjaga kebugaran dari seorang Kevin Dix, dan itu terbayar dengan baik karena penampilannya oke, meskipun mereka tersisih di Conference League karena kalah secara agregat di Stadion Parken, kalah dari Chelsea dengan 1-2 dan sekarang kembali kalah dengan 1-0. Tetapi bagi timnas Indonesia sekarang kita sudah lega ya teman-teman, karena Kevin Dix ternyata sudah kembali dan dia akan langsung terbang menuju ke Sydney, yaitu dia terbang pada tanggal 16, mungkin dia akan tiba pada tanggal 17 ya. Kita harapkan saja ya semua baik-baik saja ketika semua pemain abroad kita mendarat di Sydney dan fokus siap bertempur menghadapi Australia. Nah, duel antara Kevin Dix dan Chelsea kalau kita kembali ke Conference League itu bagi Copenhagen mereka melepaskan 10 tembakan, ada 1 on target. Ya, itu dari Claesson yang membuat on target, ada 1 peluang yang gagal dimanfaatkan. Tetapi tuan rumah The Blues Chelsea itu melepaskan juga 10 tembakan, ada 3 on target dan gol sematawayang mereka akhirnya lahir di menit 55 setelah babak pertama mengalami kebuntuan bagi Chelsea untuk bisa menggedor pertahanan dari Copenhagen yang begitu kuat dibangun oleh Kevin Dix dan kawan-kawan. Maka gol itu datang dari Kiernan Dewsbury Hall, ya, yang selama ini menjadi pemain cadangan tapi kemudian dimainkan oleh Enzo Maresca sebagai pelatih Chelsea dan dia membuktikan itu. Namun saya pikir kunci dari kemenangan Chelsea setelah babak pertama mereka sulit untuk bisa menembus pertahanan Copenhagen, ya, bahkan untuk melepaskan sebiji tembakan pun ini mereka tidak dapatkan, dan di babak kedua baru mereka bisa mengendalikan permainan karena Enzo Maresca itu memasukkan Cole Palmer dan Marco Correa. Ini akan mengubah permainan. Mereka lebih bagus, ya, lebih menekan, penguasaan bola yang baik, sehingga ada gol yang diciptakan oleh Kiernan Dewsbury Hall lewat aksi individu dia yang melepaskan tembakan jarak jauh dan akhirnya membuahkan satu-satunya gol bagi Chelsea. Tapi ini harus diterima dengan lapang dada oleh Kevin Dix dan kawan-kawan. Mereka berhadapan dengan tim yang secara kualitas ada di atas mereka, tapi setidaknya mereka sudah membuat perlawanan sengit baik di Stadion Parken sampai di Stamford Bridge yang mereka kalah tipis melawan tim yang penuh bintang seperti Chelsea, ya. Dan kita bersiap menyambut Kevin Dix tentunya dalam pertandingan menghadapi Australia yang sangat krusial, ya, di saat Australia sekarang sedang kebingungan pelatih Tony Popovic karena beberapa pemain belakang mereka itu mengalami masalah, termasuk Harry Sauter, Alessandro Sirkati, ya, ada Hayden Matthews, semua pemain di lini belakang yang akan diandalkan. Kita sudah kedatangan Kevin Dix yang tadi diragukan untuk tampil, sekarang semua bugar. Jadi kita sekarang tidak ada pemain yang mengalami masalah, ya. Semoga juga Egy Maulana Fikri baik-baik saja untuk pemulihan cedera dia, tapi tidak ada masalah bahwa di starting 11 semua dalam kondisi yang baik, ya. Kiranya kita bisa mendapatkan hasil yang bagus di Sydney untuk kemudian kita fokus menghadapi Bahrain. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.